Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Isoleh TV bersama saya Ismail Soleh. Jalan-jalan kita kali ini masih di Makassar, guys. Kita ada di Masjid Laksamana Cengho. Masjid ini diprakarsai oleh Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PITI. Masjid ini selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga adalah tempat wisata yang ramai dikunjungi oleh orang-orang yang datang dari berbagai daerah, guys. Baik yang dari Makassar, juga ada dari Cina langsung yang datang berkunjung ke lokasi masjid ini. Masjid Cengho di Makassar terletak di Tanjung Bunga yang berdiri di atas lahan hibah seorang pengusaha. Saat ini, masjid ini dikelola oleh Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Masjid Cengho diabadikan dari nama seorang penjelajah terkenal dari Cina yang mengembara antara tahun 1405 hingga 1433. Selama kurang lebih 28 tahun, Laksamana Cengho pernah melakukan ekspedisi ke berbagai negeri di Afrika dan Asia, termasuk Indonesia, bahkan konon hingga ke Makassar. Selain itu, dalam pengembaranya Laksamana Cengho disebutkan sebagai penyiar agama Islam. Supaya namanya selalu dikenang, sosok Laksamana Cengho diabadikan pada Masjid Cengho di Makassar ini. Masjid Cengho ini selain sebagai tempat ibadah juga menjadi destinasi wisata. Kali ini saya bersama salah satu pengurus dari Masjid Laksamana Cengho ini, Pak siapa? Agus Ramdhani. Agus Ramdhani ini adalah salah satu pengurus masjid ini dan juga sekaligus mungkin pengurus PITI, Pak. Nah, awal mula masjid ini ada apa nih, Pak? Ini mulai dibangun, kemudian pembangunan itu dari mulai tahun 2012. Gitu. Jadi sampai sekarang ini usianya kurang lebih sudah 8 masuk di usianya masih Ini atas prakarsa apa dibikin? Ini adalah awalnya salah satu dari program PITI, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, DPW Sulawesi Selatan, itu membangun masjid di kota Makassar karena kebetulan yang di Goa itu sudah ada, maka atas inisiatif itulah dibuat rancangan untuk membangun masjid di kota Makassar dan ketemulah dengan salah seorang pewakaf, maka beliaulah yang membangun dan mewakafkan tanah, kemudian bangunan serta seluruh apa yang ada di Masjid Cengho ini sudah diwakafkan untuk kepentingan kaum. Jumlah angka dari data yang masuk Islam terutama di Masjid Cengho sini, kemudian juga di Masjid Cengho yang di Hertas ini itu cukup besar. Hampir dikatakan setiap Jumat itu hampir ada yang mualaf yang masih Islam, yang dari kalangan Tionghoa. Iya. Oh, di sini memang bukan cuma satu ya, Pak Ustadz ya, dua masjidnya ya, Masjid Cengho. Iya, satu kan ini termasuknya kota di Makassar, sementara yang di atasnya itu sudah masuk Kabupaten Goa. Oh, Kabupaten Goa, benar. Iya. Satu di Makassar dan satu di Goa. Ini kan selain tempat ibadah, ini kan ramai dikunjungi orang. Ini bahkan kalau dulu awal-awal dibangun ini kan jadi viral. Nah, yang ada di sini maupun yang ada di Jalan Hertasnya Kabupaten Goa itu kan viral. Orang-orang pada datang, akhirnya masjid ini menjadi ramai gitu. Nah, sejak dibangunnya ini ramainya masjid ini aku bertahan masih sampai sekarang. Masih, itu terlihat dari beberapa pendatang, bahkan ada yang datang dari luar kota. Masjid ini selalu ramai oleh pengunjung untuk datang beribadah. Ada juga dari kalangan non-muslim yang sekedar datang untuk berkunjung. Suasana sekitar masjid ini memang cukup menarik, apalagi pemandangan indah di depan masjid berupa danau Tanjung Bunga yang membentang luas. Karena itu pula banyak warga yang tertarik datang ke tempat ini untuk berkunjung sekaligus beribadah. Sepintas, masjid ini seperti kelenteng, yakni tempat ibadah umat Buddha Tionghoa. Namun beberapa ornamen dalam bangunan ini merupakan perpaduan etnis Tionghoa, Bugis, dan Makassar.
namun gaya arsitektur tetap menonjolkan ciri khas Tionghoa. Corak warna juga lebih menonjolkan ciri khas Tionghoa, yakni merah, kuning, dan putih. Dari bentuk kubahnya saja sudah memperlihatkan ciri khas Tionghoa. Kubah masjid ini bermotif layaknya kelenteng dengan atap bersusun hingga mengerucut lancip di bagian pucuk. Nuansa Bugis Makassar hanya terlihat pada kusen jendela dan daun pintu. Di dalam masjid, perpaduan Tionghoa Bugis Makassar mulai terlihat. Aksesoris semi modern juga ada berupa lampu. Namun pada langit-langit tetap menampilkan khas Tionghoa dengan plafon bersusun. Di belakang masjid terdapat bangunan mes untuk menampung para hafiz binaan Masjid Cheng Ho. Ya, takmir masjid ini memang membina puluhan penghafal Al-Quran serta siswa setingkat SMP dan SMA. Masjid ini dibangun 2 lantai guys. Lantai 1 untuk pertemuan dan pendidikan Al-Quran, sedangkan lantai 2 untuk ibadah. Masjid ini diperkirakan mampu menampung jamaah hingga 500 orang karena ukurannya yang cukup lebar. Selain di Makassar, Kabupaten Goa juga memiliki masjid yang sama. Hanya saja, Masjid Cheng Ho di Kabupaten Goa yang berada di Jalan Tun Abdul Razak ini ukurannya lebih kecil. Setelah dari Masjid Cheng Ho di Kota Makassar, kita kali ini berada di Masjid Cheng Ho Kabupaten Goa, tepatnya di Jalan Tun Abdul Razak. Nah, sepintas model bangunannya tidak jauh berbeda dengan bangunan yang ada di Kota Makassar tadi. Tapi di sini ada beberapa ornamen yang cukup membedakan antara masjid yang ada di Kota Makassar dengan Masjid Cheng Ho yang ada di Kabupaten Goa ini. Nah, seperti apa? Kita lihat ke dalam. Masjid ini juga dibangun 2 lantai, yang kedua-duanya digunakan untuk beribadah. Mulai dari luar hingga ke dalam masjid, ornamen-ornamen bangunan sangat khas Tionghoa. Terlihat dari model jendela, langit-langit hingga atap. Model arsitektur Masjid Cheng Ho Kabupaten Goa ini sedikit lebih kental dengan nuansa Tionghoa. Model kelenteng lebih kental, yakni karena memiliki beberapa aksesoris khas Tionghoa seperti lampion. Berkunjung ke masjid ini tidak membosankan guys, apalagi di halaman masjid terdapat sebuah rest area yang menyediakan banyak menu ala Makassar. Berkunjung ke masjid ini juga tidak terlalu sulit guys, karena berada di jalan protokol yang menghubungkan Kota Makassar dengan Kabupaten Goa, yakni di Jalan Tun Abdul Razak. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda lonceng di sebelah kanan untuk mendapatkan informasi mengenai video-video selanjutnya. Jangan lupa komentar di bawah video dan bagikan kepada teman-teman untuk menyebarkan informasi tentang Masjid Tionghoa yang ada di video ini.